Halo listener, thank you udah mampir di podcast gue, di podcast Instagram with Daniel Richard. Oke, hari ini gue akan membahas beberapa tentang informasi tentang COVID-19 sih. Karena hari ini juga banyak banget ya, banyak banget orang yang tertular ke COVID-19 dan yang menyebabkan kita akhirnya kuliah di rumah, kerja di rumah, ibadah di rumah, semuanya dilakukan di rumah. Walaupun ada beberapa daerah yang PSBB-nya sudah dicabut, tapi ada beberapa daerah yang masih zona merah. Oke, gue akan membahas COVID-19. Sebenarnya COVID-19 itu apa sih? Oke, gue akan bacakan pertanyaan-pertanyaan umum tentang peringatan COVID-19 yang ada di Google. Ini banyak banget pertanyaan-pertanyaan yang sering ditanyakan oleh para pencari di Google. Oke. Pertama, apa indikasi seseorang terkena virus COVID-19? Wow. Untuk orang yang terindikasi virus corona akan mengalami gejala seperti batuk, flu, sakit tenggorokan, sesak nafas, lesu, dan letih. Bahkan pada beberapa kasus pasien akan mengalami pneumonia atau masalah pada paru-paru. Wow. Ada lagi pertanyaan. Apakah virus COVID-19 dapat menyebar melalui udara? Tidak. Hingga saat ini penelitian menyebutkan bahwa virus penyebab COVID-19 ditularkan melalui kontak dengan tetesan kecil atau droplet dari saluran pernapasan. Siapa saja sih yang dapat rentan terkena virus COVID-19? Orang-orang dari segala lapisan usia dapat terinfeksi virus corona baru. Orang yang lebih tua, orang-orang dengan masalah kesehatan seperti tekanan darah tinggi, diabetes, penyakit jantung akan lebih rentan untuk mengalami sakit parah. Sebenarnya COVID-19 itu merupakan penyakit akibat suatu coronavirus baru yang sebelumnya tidak teridentifikasi pada manusia. Coronavirus adalah suatu kelompok virus yang ditemukan pada hewan dan manusia. Apakah orang yang terkena virus COVID-19 dapat sembuh sendiri? Seperti penyakit pernapasan lainnya, COVID-19 dapat menyebabkan gejala ringan termasuk pilek, sakit tenggorokan, batuk, dan demam. Sekitar 80% kasus dapat pulih tanpa perlu perawatan khusus. Nah, ini pertanyaan menarik. Bagaimana sih cara virus COVID-19 menyebar? Ya, virus dapat berpindah secara langsung melalui percikan batuk dan napas orang terinfeksi yang kemudian terhirup orang sehat. Virus juga dapat menyebar secara tidak langsung melalui benda-benda yang tercemar. Virus akibat percikan atau sentuhan tangan yang tercemar virus. Wah. Apakah penyebab COVID-19 sama dengan SARS? Jadi COVID-19, Coronavirus Disease 19, adalah penyakit menular yang disebabkan oleh Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 atau SARS-CoV-2 yang sama dengan penyebab SARS pada tahun 2003. Meski tergolong dalam satu keluarga besar virus, namun berbeda jenis virus dan penyebarannya lebih luas dan cepat dibanding virus SARS. Apakah wabah virus COVID-19 ini akan berakhir dalam waktu dekat? WHO telah mengeluarkan rilis bahwa dalam waktu singkat virus corona ini tidak akan hilang dari muka bumi. Tapi semoga aja sih bisa berakhir dalam waktu dekat ini. Oke, ini banyak banget. Seberapa parah gejala virus COVID-19? Menurut covid19.go.id, rasa lelah, batuk, kering sebagian besar hanya akan mengalami gejala ringan. Namun pada kasus-kasus yang tertentu, infeksi dapat menyebabkan pneumonia dan kesulitan bernapas. Pada sebagian kecil kasus, infeksi virus corona bisa berakibat fatal. Mengapa orang lanjut usia rentan terkena virus COVID-19? Menurut padkenkes.go.id,
Sistem imun yang sudah melemah ditambah adanya penyakit kronis dapat meningkatkan resiko COVID-19 pada lansia. Baik resiko terjadinya infeksi virus corona maupun resiko virus ini untuk menimbulkan gangguan yang parah, bahkan kematian. Wow. Ini juga ada, dari hewan apa virus COVID-19 berasal. Pada sekuen whole genome virus 2019 nCoV dilaporkan memiliki kesamaan reseptor dengan ular, sehingga dilakukan kajian lebih lanjut apakah ular dapat menjadi inang reservoir virus ini. Itu gue baca di www.b2p2vrp.litbangkemkes.id. Nih, mengapa virus COVID-19 disebut sebagai pandemi? WHO secara resmi mendeklarasikan virus corona sebagai pandemi pada tanggal 9 Maret 2020. Artinya, virus corona telah menyebar secara luas di dunia. Berapa lama waktu antara infeksi virus COVID-19 sampai muncul gejalanya? Oke, masa inkubasi adalah jangka waktu antara terjangkit virus dan munculnya gejala penyakit. Pada umumnya, masa inkubasi COVID-19 diperkirakan berkisar dari 1 hingga 14 hari, umumnya sekitar 5 hari. Perkiraan ini akan diperbarui seiring dengan tersedianya lebih banyak data. Itu menurut covid19.go.id. Oke, kapan gejala penyakitnya akan mulai muncul? Manifestasi klinik biasanya muncul dalam 2 hingga 14 hari setelah terpapar. Oh ya, ada beberapa hoax yang katanya Palestina telah menemukan vaksin virus corona. Sebenarnya, Palestina dan negara-negara di Arab lainnya belum menemukan vaksin virus corona. Tidak ditemukan sumber informasi di dalam berita tersebut, termasuk tidak ada sumber resmi dari Kementerian Kesehatan Cina yang dikutip dalam pemberitaan itu. Oh ya, ada salah satu program pemerintah namanya Bersatu Lawan COVID-19, adalah sebuah sistem informasi terintegrasi untuk meningkatkan percepatan pencatatan data dalam rangka percepatan penanganan COVID-19 di Indonesia. Oke, nah ini menarik banget. Apakah virus corona bisa ditularkan melalui gigitan nyamuk? Sampai saat ini belum ada bukti sih yang menunjukkan virus corona baru dapat ditularkan nyamuk. Virus corona baru adalah virus pernapasan yang menyebar terutama melalui percikan batuk atau napas orang yang sudah terinfeksi. Jadi untuk melindungi diri Anda, sering-seringlah mencuci tangan pakailah sabun dan air mengalir, atau bila tidak tersedia dengan cairan pembersih berbahan alkohol minimal 60%. Selain itu, hindari kontak dekat dengan siapapun yang batuk dan bersih. Jadi kalau misalnya berbicara sama orang, lebih baik pakai masker aja ya. Adakah obat untuk mengobati penyakit akibat virus corona? Untuk sampai saat ini belum ada obat khusus yang disarankan untuk mencegah atau mengobati penyakit yang disebabkan virus corona baru. Mereka yang terinfeksi virus harus menerima perawatan yang tepat untuk meredakan dan mengobati gejala. Dan mereka yang sakit serius harus dibawa ke rumah sakit. Oke, seberapa besar resiko penularan dari orang yang tidak menunjukkan gejala? Saat ini WHO menilai bahwa risiko penularan dari seseorang yang tidak bergejala COVID-19 sama sekali sangat kecil kemungkinannya. Namun, banyak orang yang teridentifikasi COVID-19 hanya mengalami gejala ringan seperti batuk ringan atau tidak mengeluh sakit yang mungkin terjadi pada tahap awal penyakit. Apakah tes PCR bisa mendeteksi coronavirus? Tes PCR merupakan tes yang akurat untuk mendeteksi virus corona dibandingkan rapid test. Mengapa orang yang dicurigai tertular virus corona harus diisolasi setidaknya 14 hari? Oke, karena virus corona ini biasanya menunjukkan gejala-gejala dalam 1-14 hari. Karena itu, orang yang dicurigai harus diisolasi selama 14 hari, baik di rumah sakit, rumah, atau lokasi lain, dan dipantau gejala-gejala yang muncul seperti demam, batuk, atau sesak nafas. Oke, terus apa lagi? Bagaimana suhu tubuh orang yang terkena virus COVID-19? Oke, suhu tubuh menjadi salah satu gejala seseorang diduga tertular COVID-19. Selain itu, ada batuk, flu, dan sesak napas yang juga menjadi gejala penyakit tersebut.
seseorang patut diduga tertular COVID-19 jika suhu tubuhnya mencapai 38 derajat Celcius ke atas. Oke. Mungkin ini sudah banyak yang tahu kalau pertanyaan ini. Di mana virus corona pertama kali ditemukan? Oke, penyakit virus corona 19 pertama kali ditemukan di kota Wuhan, China pada akhir Desember 2019. Infeksi virus ini dapat menunjukkan gejala seperti salesma yang ringan, seperti demam, batuk, nyeri tenggorok, dan pilek. Apakah vaksin pneumonia melindungi kita dari virus COVID-19? Tidak. Vaksin pneumonia seperti vaksin pneumococcus, dan vaksin Haemophilus influenza tipe B atau HIV tidak memberi perlindungan terhadap virus corona baru. Virus ini sangat baru dan berbeda sehingga membutuhkan vaksin tersendiri. Apakah antibiotik bisa mencegah dan mengobati penyakit virus COVID-19? Tidak. Antibiotik hanya bekerja untuk melawan bakteri, bukan virus. Oleh karena itu, COVID-19 disebabkan oleh virus, maka antibiotik tidak bisa digunakan sebagai sarana pencegahan atau pengobatan. Oke, ini pertanyaan yang mungkin mengusik banyak orang. Bolehkah kita mudik di tengah wabah virus COVID-19? Pemerintah kini menetapkan larangan mudik bagi seluruh masyarakat ya. Hal tersebut bertujuan untuk mencegah mobilitas penduduk dari suatu wilayah ke wilayah lainnya yang dapat meningkatkan resiko penyebaran COVID-19. Jadi gitu guys. Oke. Apakah virus COVID-19 dapat menular di daerah iklim panas dan lembab? Jadi dari bukti-bukti yang ada, virus corona baru dapat ditularkan di semua area loh, termasuk daerah dengan cuaca panas dan lembab. Apapun iklimnya, lakukan tindakan perlindungan jika Anda tinggal di atau berpergian ke area yang ada kasus COVID-19. Gitu. Ini juga, apakah biaya pengobatan pasien dalam pengawasan atau PDP virus COVID-19 ditanggung negara? Menurut sehatnegeriku kemkes.go.id, negara tidak hanya menanggung seluruh biaya perawatan bagi pasien virus corona saja, melainkan seluruh penanggulangan pasien penyakit infeksi emerging atau PIE sejak dinyatakan yang bersangkutan merupakan pasien dalam pengawasan. Oke, apakah perbedaan gejala virus corona dan SARS? Gejalanya mirip dengan SARS, namun angka kematian SARS 9,6% lebih tinggi dibanding COVID-19 yang kurang dari 5%. Walaupun jumlah kasus COVID-19 jauh lebih banyak dibanding SARS, tapi masih lebih mending COVID-19. Ini juga ada pertanyaan, apakah aman untuk menerima barang paket dari daerah yang mempunyai kasus virus COVID-19? Menurut COVID-19 kemkes.go.id, itu aman kok. Orang yang menerima paket tidak beresiko tertular virus COVID-19. Dari pengalaman dengan coronavirus lain, kita tahu bahwa jenis virus ini tidak bertahan lama pada objek, seperti surat atau paket. Oke? Bagaimana cara merawat orang yang menunjukkan gejala virus COVID-19? Oke, saat dirawat di rumah, jangan berinteraksi dengan masyarakat. Gunakan kamar yang terpisah dari anggota keluarga lain dan minta salah satu anggota keluarga yang sehat untuk membantu perawat Anda. Thank you guys udah dengerin podcast gue. Ini pertama kali, jadi jangan lupa untuk dengerin lagi para listener di podcast berikutnya di hari Sabtu, setiap Sabtu jam 7 malam. Oke? Jangan lupa untuk like, boleh komen juga. Jangan lupa follow Instagram gue dong ya, yang ada di situ tuh. Nah, oke. Thank you ya guys. Yuhuu.